warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah zuhur, mari kita kaji kembali satu hadis yang terkenal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat tampangmu, rupamu, dan harta bendamu, tapi melihat hatimu dan perbuatanmu. Hadis ini mengajarkan kepada kita agar amal perbuatan kita itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Karena itu Nabi pernah ditanya, apakah iman itu ya Rasulullah? Iman itu adalah ikhlas antara hati, lisan, dan perbuatan, satu kesatuan, bahwa niat kita adalah lillahi ta'ala. Hadis yang lain menyebutkan, man shalla yura'i faqad asyraka wa man shama asyraka wa man shama yura'i faqad asyraka wa man sadaqa yura'i faqad asyraka. Barang siapa sholat karena pamer, barang siapa sholat karena riya, itu berarti menyekutukan Allah. Barang siapa puasa karena riya, biar dipuji orang, maka itu termasuk musyrik. Dan barang siapa sedekah hanya ingin dikenal dan dipuji orang, maka itu termasuk menyekutukan Allah. Berarti amalnya tidak diterima. Maka termasuk saya dan bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita selalu berusaha niat yang lurus, niat lillahi ta'ala. Apabila kita merasakan ingin dipuji orang, ingin karena dilihat orang, ingin berpengaruh, maka segera istighfar dan meluruskan niat kita. Maka ada hadis yang terkenal, besok di hari kiamat itu ada orang mati syahid berperang di jalan Allah. Maka orang-orang itu tadi ditunjukkan betapa pahala orang yang mati syahid di medan perang. Begitu hebat pahalanya. Tapi tiba-tiba Allah mengatakan, kamu dusta, kamu berperang karena ingin menjadi pahlawan, ingin dipuja sebagai pahlawan. Maka seretlah orang itu ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Padahal sudah ikut berperang betul, tetapi dulu niatnya ingin biar dikenal sebagai pahlawan. Niatnya itu konangan, kemudian oleh Allah seretlah dia ke neraka. Kemudian yang kedua, ada ulama, ada ustadz yang mengajar, tapi biar dikenal, dipuji sebagai ulama, sebagai orang hebat, menyebarkan ilmunya, tetapi niatnya agar dikenal sebagai ahli agama, dikenal sebagai ulama, bukan karena Allah,
maka kamu dusta, seretlah ya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, orang yang dermawan telah mengorbankan banyak hartanya untuk kepentingan sabilillah, untuk kepentingan agama, tetapi niatnya yang timbul dalam hatinya bukan karena lillahi ta'ala, maka kemudian ingin dia dikenal sebagai dermawan, maka ditunjukkan balanya besar sekali. Tapi karena niatnya bukan karena Allah, lemparkanlah dia ke neraka. Inilah yang perlu kita perhatikan, ya, termasuk setiap kita muslim. Betapa sedikitnya amal itu kalau betul-betul kita senantiasa mengusahakan meluruskan niat kita karena Allah. Apapun yang kita lakukan, baik di dalam keluarga, berbakti kepada orang tua, mendidik anak-anak kita, berbuat baik dengan tetangga, kita pergi berjamaah di masjid karena semata-mata karena memenuhi panggilan Allah. Kalau meninggalkan larangan juga karena kita ingat untuk mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan yang dilarang Allah. Inilah pentingnya hadis tadi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat rupamu, harta bendamu, tetapi melihat hatimu dan amal perbuatanmu. Karena masalah niat ada dalam hati, tidak nampak. Oleh karena itu yang mengetahui diri kita masing-masing, yang mengetahui adalah diri kita masing-masing. Karena sekali lagi, kalau terbit dalam hati kita ingin bukan karena Allah, ingin dipuji, ingin dianggap hebat, maka segera istighfar dan luruskan niat kita, niat lillahi ta'ala. Oleh karena itu setiap kita berniat selalu diajarkan niatul wudu, niatul salat, puasa lillahi ta'ala. Demikian semoga kita senantiasa bisa menjaga niat kita menjadi hamba Allah yang mukhlis, karena iman hakikatnya adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nasrun minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.